Para ilmuwan mencoba membuka tentakel facehugger dengan penjepit. Namun, siapa sangka saat dia baru saja menarik dengan kuat, ekor monster itu semakin melilit dengan erat. Melihat keadaan ini, anggota tim akan segera kehabisan napas dan mati. Tidak ada pilihan lain, dia pun terpaksa berhenti. Namun yang aneh adalah, mulut dan hidung anggota tim jelas sudah tertutup rapat oleh monster itu. Lalu bagaimana dia bisa bertahan hidup sampai sekarang? Maka mereka segera melakukan pemindaian pada tubuh Kane. Hasilnya mereka terkejut menemukan, bagian mulut monster itu sudah menyusup jauh ke tenggorokannya, dan terus-menerus memberinya oksigen, yang mempertahankan hidupnya sekaligus membuatnya tidak sadarkan diri. Pemandangan seperti ini membuat Kapten merinding. Dia segera memberi perintah untuk segera melepas facehugger itu. Maka kedua orang itu berdiskusi, memutuskan untuk menggunakan laser knife untuk memotong tentakel monster itu secara paksa. Namun, saat mereka baru saja memotong, sebuah aliran darah kuning langsung memercik keluar. Dan yang lebih mengerikan adalah, darah monster tersebut ternyata mengandung zat asam yang kuat. Melihat kapal tersebut larut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata, Kapten buru-buru bergegas ke lapisan bawah. Namun, mereka menemukan bahwa mereka sudah terlambat, ketika semua orang dengan cepat tiba di lantai ketiga. Saat itu, korosi pada kapal perlahan mulai berhenti. Tak disangka, setetes darah hampir menghancurkan seluruh pesawat. Menyaksikan betapa menakutkannya monster itu. Sayangnya, operasi kembali terjebak dalam kebuntuan. Namun, sebelumnya saat Kapten berniat untuk menyerah, Ash malah mengirimkan pesan aneh kepadanya. Monster itu tiba-tiba menghilang. Beberapa orang segera bergegas ke ruang medis. Dan benar, mereka menemukan bahwa wajah Kane sudah kosong sama sekali. Kemudian mereka mengambil pisau cahaya. Dengan hati-hati mencari setiap sudut ruang medis. Namun setelah mencari lama, mereka tidak melihat sosok makhluk itu. Tak disangka, saat itu, sebuah facehugger jatuh dari langit. Seketika membuat Ercui sampai mengompol. Namun, ketika mereka mengamati dengan teliti, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Ternyata facehugger itu sudah mati. Melihat makhluk itu sudah tidak menimbulkan ancaman, Ash kemudian menyarankan untuk membawa tubuh Ash kembali ke bumi, agar bisa digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Meskipun Ercui langsung menolak dengan tegas. Namun, Kapten tetap setuju dengan permintaan Ash. Sementara itu, perbaikan pesawat ruang angkasa juga sudah hampir selesai. Maka tidak lama kemudian, semua pun menghidupkan mesin pesawat untuk meninggalkan planet aneh ini. Namun, segera mereka menghadapi masalah lain, yaitu bagaimana cara menangani Kane yang masih dalam keadaan pingsan. Siapa sangka saat semua orang masih kebingungan. Di sisi lain, Kane tiba-tiba terbangun dengan cara yang ajaib. Dia yang seharusnya pingsan selama beberapa hari tampaknya tidak mengalami apa-apa yang serius. Hal pertama yang ingin dilakukannya setelah terbangun adalah makan dengan baik. Namun, detik berikutnya, sebuah pemandangan mengerikan terjadi. Kane yang baru saja makan dengan lahap tiba-tiba membeku di tempatnya. Kemudian, dia mulai muntah dengan hebat. Segera setelah itu, tubuhnya ternyata tidak terkendali mengalami kejang-kejang yang hebat. Melihat situasi ini, semua orang merasa tidak beres. Mereka segera memasukkan sendok ke dalam mulutnya, untuk mencegahnya menggigit lidahnya sendiri. Namun, mereka jelas telah salah langkah. Hanya dalam detik berikutnya, perut Kane tiba-tiba meledak. Sebuah xenomorph seukuran kepalan tangan muncul dari tubuhnya. Semua orang terkejut dan tercengang di tempat. Mereka hanya bisa melihat monster itu dengan cepat bergerak di depan mereka. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Semua orang yang sadar segera bersenjata lengkap. Mereka mulai mencari di seluruh pesawat besar itu. Namun, monster itu tampaknya sengaja bersembunyi. Mereka mencari selama berjam-jam. Selain menemukan seekor devourer beast yang menggigil, mereka bahkan tidak menemukan sehelai bulu dari xenomorph. Untuk menghindari kucing oranye itu mengganggu semua orang lagi, Da Zhuang pun menyuruh Brett untuk menangkap kucing oranye itu kembali. Sesuai dugaan, teknisi Brett segera dalam bahaya besar. Ketika dia mengejar kucing oranye itu ke ruang mesin, dia menemukan seonggok benda aneh di lantai. Dan itu adalah cangkang yang ditinggalkan oleh monster itu. Siapa sangka Brett yang keras kepala, masih belum menyadari bahwa bahaya perlahan mendekatinya. Justru tetap tenang memanggil nama kucing oranye itu. Tanpa disadari, makhluk asing itu sudah berjongkok di atas kepalanya, siap menyerang. Sebenarnya, keberadaan menakutkan seperti apa ini? Bahkan kucing oranye yang bisa menghabiskan segalanya pun ketakutan dan mundur. Melihat situasi itu, pria itu segera menyadari bahwa ada masalah besar. Dia tiba-tiba menoleh. Akhirnya, terlihat sebuah monster berdiri di belakangnya dengan gigi terpapar. Tak disangka, hanya beberapa menit telah berlalu. Monster ini sudah tumbuh sebesar orang dewasa. Terlihat, monster itu mengisi mulutnya dengan air bersih, lalu menelannya dan menghabisi pria itu. Ketika Ercui dan Da Zhuang mendengar suara dan bergegas datang, mereka menemukan bahwa Brett sudah tidak ada lagi. Hanya tersisa bercak darah yang luas, menunjukkan bahwa sebuah tragedi telah terjadi di sini. Brett melihat bahwa dua anggota kru sudah menjadi korban. Semua orang ketakutan dan tidak berdaya. Namun, monster ini jauh lebih menakutkan daripada facehugger. Jika tidak segera menanganinya, maka mereka semua akan segera hancur. Pada saat itu, Kapten tiba-tiba mendapatkan ide. Yang bisa dipastikan saat ini adalah, monster itu telah bersembunyi di dalam saluran ventilasi. Dan saluran ventilasi terhubung dengan ruang udara utama. Hanya ada satu lubang perawatan di tengah. Selama lubang perawatan ditutup, kita bisa mengusir xenomorph ke dalam ruang udara. Dengan begitu, kita bisa mengeluarkannya keluar angkasa. Jadi, mereka langsung bertindak.
Kapten segera menginstruksikan Dazuang dan Parker untuk menutup lubang perawatan. Ercui dan Ash pergi untuk mengawasi ruang udara. Sementara itu, dia sendiri masuk ke dalam saluran dengan penyembur api untuk mencari Xenomorph dan mengusirnya. Namun, mereka masih meremehkan kecerdasan Xenomorph. Terlihat bahwa ia terus bergerak di dalam saluran. Dengan cepat, pelacak kehilangan jejak Xenomorph. Kapten langsung panik. Siapa sangka ketika dia meraba, dia menemukan cairan lengket yang menjijikan muncul di sampingnya. Segera setelah itu, sinyal makhluk itu tiba-tiba muncul kembali. Dan dengan cepat mendekati posisi Kapten. Anggota kru Lambert segera memberitahu dia untuk cepat pergi. Tapi pada akhirnya sudah terlambat. Kapten, melihat Kapten juga dalam keadaan kritis. Beberapa yang selamat dikelilingi oleh aura kematian. Mereka enggan menyerah. Namun makhluk yang menakutkan itu membuat mereka tidak berdaya. Lambert yang putus asa bahkan mengusulkan untuk meninggalkan kapal dan melarikan diri dengan sutle. Namun sutle yang sempit hanya dapat menampung 3 orang. Dazuang yang kehilangan akal. Bahkan impulsif ingin mati bersama Xenomorph. Sementara itu, hanya Ercui yang tetap tenang. Dia bertanya kepada Ash apakah ada cara yang lebih baik untuk mengalahkan makhluk itu. Namun, tidak disangka, petugas sains itu menyatakan tidak ada saran sama sekali. Ditambah lagi, sejak awal Ash telah melanggar aturan. Dengan sembarangan memasukkan facehugger ke dalam pesawat. Hal ini membuat Ercui merasa curiga. Jadi, untuk mengungkap kecurigaan ini, dia langsung pergi ke control room untuk bertanya pada artificial intelligence pesawat tentang cara membasmi Xenomorph. Namun, itu membuatnya menemukan kebenaran mengejutkan lainnya. Ternyata perusahaan sudah lama mengetahui keberadaan Xenomorph. Dan tujuan sebenarnya dari perjalanan kali ini sebenarnya adalah untuk pergi ke planet LV-426. Bahkan mengorbankan kru sebagai umpan. Hanya untuk membawa Xenomorph kembali hidup ke bumi. Untuk mengembangkan senjata biokimia yang kuat. Dan Ash sebagai kepala ilmuwan. Selama ini sudah tahu tujuan tugas ini. Siapa sangka, tepat saat itu, Ash tiba-tiba muncul seperti hantu di samping Ercui. Melihat rahasianya terbongkar. Dia segera memutuskan untuk membunuh Ercui agar tidak bicara. Tak disangka, Ash yang bertubuh kecil. Kekuatan yang ternyata sangat mengejutkan. Dengan cepat, Ercui dipukuli hingga tidak sadarkan diri. Setelah itu, dia menggulung sebuah majalah. Dimasukkan ke dalam mulut Ercui, ingin membuatnya menyesal. Di saat kritis itu, Dazuang dan Lambert tiba tepat waktu. Dia dengan berani mengambil sebatang besi dan memukul kepala Ash. Namun, dia malah melihat pemandangan yang lebih aneh. Dia adalah seorang robot. Ternyata, kepala ilmuwan yang telah bersama mereka setiap hari. Ternyata adalah seorang manusia buatan. Tidak heran dia sangat patuh pada perintah perusahaan. Namun, untuk mendapatkan cara mengalahkan Xenomorph, Ercui tetap mengaktifkan kembali Ash. Namun, jawaban yang mereka dapatkan justru membuat semua orang benar-benar hancur. Ash memberitahu beberapa orang, Xenomorph adalah organisme yang hampir sempurna. Memiliki kemampuan adaptasi dan serangan yang sangat kuat. Juga tidak akan dipengaruhi oleh emosi dan moralitas dalam berpikir. Jadi mereka berempat benar-benar tidak bisa membunuhnya. Ercui langsung marah begitu mendengar berita itu. Sepertinya satu-satunya cara untuk selamat sekarang adalah meledakkan pesawat. Naik pesawat ulang-alik untuk melarikan diri. Maka ketiga orang tersebut segera berangkat untuk bersiap-siap. Kemudian Dazuang menoleh. Dia langsung membakar sisa-sisa tubuh Ash sampai menjadi abu. Namun, saat Dazuang dan Lambert mengumpulkan bahan, Xenomorph diam-diam mengawasi mereka. Akibatnya, seperti yang diperkirakan, kedua orang itu langsung menemui ajal. Ketika Ercui tiba di lokasi setelah mendengar suara, dia hanya melihat tubuh mereka yang berlumuran darah. Dalam keadaan panik dan sedih, dia langsung pergi ke ruang kendali, mengaktifkan program penghancuran diri pesawat. Lalu dia membawa satu-satunya kucing oranye yang selamat keluar angkasa, dan segera melarikan diri dari pesawat. 543, 2, 1. 54321. 54321. 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2, 1 5, 4321. Terdengar suara ledakan yang keras. Seluruh pesawat langsung hancur menjadi debu luar angkasa. Awalnya mengira mimpi buruk akhirnya berakhir. Namun, saat Ercui mengoperasikan kabin tidur beku, Xenomorph yang sudah mengintai di sudut tiba-tiba muncul. Dia hampir saja panik melihatnya. Dia buru-buru bersembunyi ke dalam ruang ganti di samping. Menghadapi monster menyeramkan ini, tiba-tiba, dia mendapatkan ide cemerlang. Dia dengan hati-hati mengenakan setelan luar angkasa. Setelah itu, dia mengambil sebuah tombak. Lalu dia menuju kursi dan mengikat dirinya. Melihat monster itu perlahan bangkit, dan semakin mendekat padanya. Saat situasi sudah kritis, Ercui tiba-tiba menekan tombol pintu kabin. Tekanan vakum yang kuat segera menghisap Xenomorph keluar dari pesawat. Namun saat berikutnya, pihak lawan menggenggam kuat pintu besi itu. Ercui segera memanfaatkan kesempatan untuk menembak sekali lagi. Akhirnya, ia berhasil melemparkan Xenomorph keluar angkasa. Terakhir, ia masuk ke dalam hyperslave chamber bersama kucing oranyenya. Sebagai satu-satunya penyintas dari Nostromo, ia mulai meluncur perlahan ke arah bumi. Meskipun Ercui berhasil terlepas dari Xenomorph yang mengerikan. Namun, perseteruan antara dirinya dan Xenomorph sudah berlangsung selama ratusan tahun. Baru mulai 8. Dan melalui telur di pesawat luar angkasa di planet LV-426. Kita dapat mengetahui bahwa telur makhluk asing ini. Sebenarnya, facehugger tidak diciptakan pertama kali oleh android David. Berdasarkan catatan sejarah, ternyata, ras raksasa di planet Paradise sudah terjebak dalam ancaman kelangsungan hidup. Dalam usaha mereka untuk membesarkan pencipta mereka sendiri, D.
untuk mendapatkan kelangsungan ras mereka. Jadi dikatakan, mungkin, akhir dari peradaban akan selalu menjadi kepunahan. Bahkan raksasa yang memiliki teknologi yang jauh lebih maju dari umat manusia selama ribuan tahun. Pada akhirnya, semua ini hanyalah tumpukan arang akibat pembantaian oleh android David. Mereka telah menjadi tumpukan arang yang menumpuk. Di dalam basis, alarm mematikan berbunyi. Sebuah gelombang besar makhluk tidak dikenal mendekat. Mereka datang dengan kecepatan 40 kaki per detik. Gatling gun otomatis di dalam jalur mulai menembak secara gila-gilaan. Semua tentara seketika siap menghadapi musuh yang besar. Meskipun tidak bisa melihat situasi pertempuran di tempat kejadian, peluru meluncur dengan kecepatan yang bisa terlihat oleh mata. Jelas bahwa jumlah musuh sangat mengejutkan. Tak lama kemudian, garis pertahanan pertama benar-benar hancur. Suara monster yang merobek pintu segera terdengar. Dalam sekejap, senapan mesin di garis pertahanan kedua juga diaktifkan. Jeritan mulai bergema di sepanjang lorong. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan segera menemui akhir mereka. Maka, Kapten mengambil AK dan bersiap-siap untuk melawan mati-matian. Tak disangka tepat saat peluru hampir habis. Para monster itu tiba-tiba menghentikan serangan. Saat itu, semua orang akhirnya bisa sedikit rileks. Mereka tidak pernah membayangkan, hanya untuk ditugaskan ke planet yang tidak berarti ini, untuk menghancurkan beberapa telur parasit. Namun, mereka malah bertemu monster yang lebih menakutkan. Semua bencana ini berasal dari penemuan besar kapal Nostromo 50 tahun yang lalu. Penemuan besar di planet LV-426. Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya. Tokoh utama, Ercui, menghancurkan pesawat luar angkasa untuk menghentikan Xenomorph, dan melarikan diri kembali ke bumi dengan Sutley. Namun, karena pesawat tanpa awak tersebut secara tidak sengaja menyimpang dari jalurnya. Sampai akhirnya, setelah mengapung di luar angkasa selama 57 tahun, Ercui ditemukan oleh pesawat antar bintang yang melintas, dan dibawa ke rumah sakit di pangkalan luar angkasa. Namun, meskipun dia beruntung diselamatkan, namun ketika dia terbangun kembali, dia diberitahu tentang berbagai kabar buruk. Pertama, putrinya Amanda telah meninggal 2 tahun yang lalu karena sakit. Selanjutnya adalah perusahaan Welan. Dia memberikan penjelasan yang masuk akal tentang kecelakaan penghancuran pesawat tambang. Meskipun Ercui bersikeras bahwa dia melakukannya untuk menghilangkan Xenomorph, dia terpaksa meledakkan pesawat. Tidak ada catatan yang membuktikan keberadaan Xenomorph, dan perusahaan sudah mengirim ratusan kolonis ke planet 426 20 tahun yang lalu untuk mengubah komposisi atmosfer di sana. Tetapi tidak pernah mendengar ada Xenomorph yang ada. Akhirnya perusahaan mencabut lisensi pilotnya dengan alasan Ercui sengaja merusak kekayaan perusahaan. Tak disangka setelah terbangun, sudah kehilangan orang tersayang dan juga kehilangan pekerjaan. Maka Ercui hanya bisa kembali ke rumah yang disewa dari nomor 58. Namun tak terduga, kejadian tak terduga akan segera terjadi. Jadi mereka memutuskan untuk mengirimkan sebuah korps marinir untuk menyelidiki. Sepasang suami istri penjajah yang bertugas melakukan pengamatan. Secara tidak sengaja menemukan pesawat luar angkasa itu. Tetapi mereka berdua tidak melaporkan dan justru memasuki pesawat itu tanpa izin. Hanya menyisakan sepasang anak yang menunggu di dalam kendaraan. Akibatnya, tidak lama kemudian, istri itu berlari keluar dari pesawat dalam keadaan gila. Mengambil radio dan terus-menerus meminta bantuan kepada pangkalan. Putri yang berada di samping baru menyadari bahwa wajah ayahnya ternyata dibungkus oleh seekor serangga raksasa. Segera, pihak bumi pun menyadari bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan koloni 426. Perusahaan Welan baru menyadari bahwa apa yang dikatakan Ercui mungkin benar. Jadi, mereka memutuskan untuk mengirimkan satu tim korps marinir untuk pergi menyelidiki, dan sekaligus mengundang Ercui sebagai konsultan aksi mereka. Karena dia pernah berhasil membunuh satu Xenomorph sendirian. Maka pesawat pun segera berangkat. Beberapa bulan kemudian, rombongan itu berhasil mendarat di planet 426. Ketika semua orang bersenjata lengkap memasuki basis koloni, mereka menemukan bahwa di dalam basis itu sudah berantakan. Jelas sekali bahwa telah terjadi pertempuran sengit di sini. Namun yang aneh adalah, di lokasi tidak ada satupun orang hidup. Bahkan tidak ada satupun mayat es yang terlihat. Namun jejak-jejak di tanah yang telah terkorosi oleh zat asam tetap membenarkan perkataan Ercui. Dan dengan cepat,